Bismillahirrahmanirrahim. Benih. Wa yukhalifu lan nulayani apa hadza masalah niku saksun muayyan wau. Ing mengkono-mengkono masalah niku wau. Dzabiha min wajin saking arah kang liya. Idil maitatu kono utawi batang bangkai iku yuk lamu den wurui apa wujude maitah fil hali ing dalam sa'analika yakinan kelawan yakin. Wal haramu te bondo haram alladzi khalata kang nyampur sapa wong nyampuri apa haram malau ing bondone wong iku yahtamilu memper apa yakuna yen tono apa mal iku qad kharaja temen metu apa mengkono mal menjadi sangi tangane wong walaisan ora ana apa mal iku maujud dan maujud fil hali dalam sa'analika wa ing kana senajan ono pal malu bondo iku qalilan sithik. Wa ulima lan dumnuri Quran kelan pasti anal haram masuk dene perkara kang haram iku maujudun maujud fil hali dalam sa'nalika fa huwa mongko utai mengkono niku fa huwa mongko utai mengkono mal haram niku wa mas'alatu ikhtilatil maitah lan masalah campure badang iku wahidun siji. Maksudnya kemarin kan ada dikiaskan orang yang hartanya campur haram ya. Seperti orang itu memang profesinya pedagang sekaligus rentenir umpamanya. Apakah dia itu jualan sembako sekaligus jualan whisky ya. Kalau memang yang mayoritas itu hartanya haram maka tidak boleh kita menerima atau mengambil dari orang tersebut. Tetapi kalau itu bukan mayoritas atau lebih sedikit maka itu boleh kita menerima atau mengambil atau mentransaksikan selama tidak jelas itu haram. Meskipun pendapat ini ada yang menentang bahwasannya seandainya ada 10 ayam, 10 ekor ayam mati, yang satu disembelih, yang 9 itu bangkai, maka semuanya adalah haram. Atau 50-50 juga haram. Karena tidak bisa dibedakan dalam harta, dalam 10 ekor itu mana yang halal, mana yang haram. Akan tetapi masalah ini tidak sama persis ya. Sebab kalau dalam contoh masalah bangkai, seandainya ada 5 ekor ayam disembelih, mati, yang satu atau yang 3 halal, yang 2 haram, jadi 1. Semuanya ini kan haram, tidak boleh dimakan. Karena ini diyakini jelas salah satunya haram dan tidak bisa dipisahkan. Sementara kalau orang itu punya pendapatan halal dan haram, mungkin saja yang dibagi ini yang halal atau yang haram sudah digunakan untuk keperluan yang lain. Artinya Imam Ghazali menganggap ini mesti dibedakan antara orang yang hartanya mayoritas haram dan orang yang hartanya mayoritas halal. Wa in katuralan namun ake opal malu bondo waktu milanan dan memperakan opal yakuna yang ta'ono opal haram bondo haram iku ghairu mawjudin orang mawjud fil halin dalam saat naliko fahadha mongkau taikila lau kasura iku akhafu luwe enteng min dalika saking mengkono ikhtilat niku. Wa yusbihu lan nyurupani min wajil ikhtilati saking arah cacampuran bi ghairi mahsurin kelawan bondo kang ora terhitung. Ghairu mahsur itu sesuatu yang sangat banyak. Kama fil aswaqi kaya ing dalam pira-pira pasar wal biladi lan pira-pira negara. Walakin hau tapi mengkono ikhtilat iku aghladu luwi abot minhu saking mengkono aswaq wal bilad. Lihtisosihi karena dari tertentu nih mengkono mal bisyaksin klan wong wahidin kang siji. Kalau ada orang hartanya mayoritas halal dan hartanya itu banyak, maka kemudian ini ya tetap syubhat. Tetapi ini lebih berat daripada sama-sama syubhat di pasar. Kemarin kan disebut kalau di pasar terjadi pencampuran antara barang yang halal dan barang haram curian, maka tidak harus diurus mana yang halal mana yang haram selama orang itu tidak jelas mengambil yang haram.
Nah, apabila itu ada pada diri satu orang yang dia itu kerjaannya ya rentenir, ya pedagang, ya jual bakso, ya jual babi umpamanya. Ini kan hartanya campur. Kasus seperti ini menjadikan hartanya syubhat. Kalau memang mayoritas hartanya itu halal, maka ya tetap boleh orang bermuamalah dengan dia meskipun menjauhi itu termasuk lebih baik. Atau itu namanya wirai. Hati-hati. Sama dengan yang khusus di pasar itu, ketika campur banyak harta yang beredar di pasar, orang tidak harus menjauhi salah satunya selama tidak jelas itu haram. Atau duit palsu, kan beredar juga uang palsu. Tidak semua uang harus dijauhi selama tidak jelas itu palsu. Kalau dia tahu ini uang palsu, sak gendel ada uang palsu, maka yang palsu ini tidak boleh dibelanjakan. Harus dipisah karena apa? Nanti akan mencelakakan orang lain. Kalau kamu tahu dapat duit sak bendel 1 juta, 1 lembar palsu, harus diambil. Jangan disengaja buat belanja, karena itu nanti akan mengenai orang lain. Tapi kalau kita tidak tahu itu palsu atau tidak, ya tidak ada masalah ya. Karena namanya tidak tahu dan tidak bisa dibedakan. Di pasar kadang kalau usum pemilu itu kan banyak uang palsu beredar. Dalam kasus seperti itu kita ya hati-hati, tapi tidak harus meneliti semua. Selama tidak kelihatan palsu ya boleh saja dipergunakan. Kecuali kalau sudah jelas itu palsu. Kalau kamu menemukan uang palsu, maka kamu tidak boleh membelanjakan. Sebab uang palsu itu akan mencelakakan orang lain. Wala yusyaku lan ora den mamangi fi annal hujuma ing dalam sedune nekani alaihi semungkun mal iku baidun atau minal wara'i sanging wirai jiddan kelawan banget. Walaupun hukumnya boleh melakukan transaksi dengan orang yang hartanya campur halal haram, tetapi itu jelas tidak wirai. Artinya kalau kamu menghindari itu lebih baik. Tidak bertransaksi dengan orang yang hartanya meragukan kehalalannya dan haramnya itu. Mendiang. Walakin an-nadhur tapi utawi ningali fi kauni dalam anane mengkono-mengkono hujum iku fiskon penggawean fasih munakidun kang ngerusakaken lil adalati maring sifat adil. Tetapi maksudnya itu memang dianggap tidak wirai, tetapi tidak sampai menyebabkan orang itu dianggap fasik. Orang yang sembrono ya berharta haram itu kan dianggap fasik ya. Tetapi kalau masalah syubhat ini tidak sampai menjadikan dia fasik, karena kan belum pasti haramnya. Tetapi kalau orang itu jelas-jelas sembarangan, harta haram diambil, barang curian diambil, ini namanya fasik. Itu sudah bukan urusan wirai, tapi itu sudah kriminal. Wirai itu kan akhlak ya. Wirai itu sikap hati-hati bagi orang yang ingin selamat, menghindari syubhat ya. Kan harta ini ada dua kutub ekstrim, halal, haram. Tengah-tengahnya ini syubhat. Halal jelas, haram jelas. Tapi ada barang yang kodok rodok koyok haram, rodok koyok halal. Lah yang syubhat inilah yang sebaiknya dihindari. Lah syubhat ini ada beberapa tingkatan. Ada yang sangat syubhat, ada syubhat menengah, ada syubhat ringan ya. Kalau barang itu masih syubhat, maka sebaiknya dihindari. Tetapi kalau sudah haram wajib, ya beda lagi. Orang yang melanggar harta haram itu namanya tidak adil atau disebut fasik. Pencuri, pencoleng, koruptor itu sudah fasik. Itu kan jelas pekerjaan jahat. Tetapi kalau orang masih mentolerir hal yang abu-abu ya, masalah khilafiyah umpamanya, itu tidak sampai fasik. Mungkin seperti bunga bank, sebagian ulama mengharamkan, sebagian membolehkan, sebagian memakruhkan. Ini termasuk wilayah khilaf. Wilayah yang di situ kalau dia jauhi itu lebih bagus, itu wirai. Tapi seandainya dia tidak menjauhi, sulit menghindari transaksi perbankan, dia tidak sampai dihukumi fasik.
Karena itu masih diperdebatkan halal haramnya di kalangan ulama. Wa pundi wau? Wa hadza utawi kila mengkono halal niku subhat min haitsu nakli saking arah pemindahan hak. Aidon haliman iku ghamidun kang samar litaja dzubil asyai krana tarik-tarikane pira-pira perkara. Ini kan tadi membahas dari tentang segi orang yang menguasai harta ya. Atau segi cara mendapatkan harta. Jadi subhat ini dari berbagai segi ya. Bisa jadi dari orangnya. Orang yang punya harta itu mencampurkan halal dan haram, maka itu menjadi syubhat ya. Atau bisa jadi dari cara mendapatkannya. Jadi ini ada macam-macam kesubhatan. Juga bisa terjadi syubhat dalam masalah naklunya, masalah pemindahan haknya itu. Ini juga rumit. Wa min haitsun nakli saking arai pemindahan aidon haliman iku ghamidun kang samar kang rumit li anna makrasu perkara yunqalu kang den nukil apa ma fihi ing dalem mengkono mal anis sahabat saking sahabat minal imtina'i saking nyegah kacegah fi misli hadza ing dalem padani kilah mal. Wa kadza kaya mengkono minas sahabat anit tabiin saking tabiin yumkinu kang kongang apa hamluhu ngarahaken mengkono mal alal warai maring tingkah wirai wala yusadifulan ora beneri fi dalam mengkono mal apa nasunnas ala tahrimi ing atase ngaromaken. Jadi maksudnya begini, tentang masalah hal-hal yang masih diperdebatkan ini ada beberapa riwayat di antara ulama aja. Artinya syubhat itu tidak sampai derajat haram. Kalau sudah derajat haram itu namanya sudah bukan syubhat. Min haitsun nakli maksudnya pemindahan dari ini maksudnya nukil dari apa yang dilakukan para sahabat ya. Wa mau te perkara yun kalu kang den nukil apa min ikdamin saking lakoni al akli ing atas mangan. Contone ke akli Abi Hurairah kaya oleh mangane sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an ta'ama Muawiyah ta ing panganane sahabat Muawiyah. Masalan ing dalam umpamane in kudira lamun den kira akan apa mengkono ta'am fi jumlah ima ing dalam golongane perkara fi yati kang iku ing dalam tangane niku Muawiyah haramun utai bondo haram fadzalika utai mengkono ikdam aidan halimana iku yahtamilu member apa ayakuna yen tono apa ikdamu oleh nglakoni Abu Hurairah iku ba'da taftisi sausini tiniti wastibanatin an ainama dan amri martelakan stuni kahanane perkara yakulu kang mangan sapa Abu Hurairah ing ma iku min wajin sing dalan al mubahin kang mubah. Apa yang dinukil dari para sahabat ini berbeda dari satu riwayat ke riwayat yang lain. Contohnya sahabat Abu Hurairah. Ini kan sahabat yang wirai, sahabat yang hati-hati. Tapi sahabat Abu Hurairah itu mau makan nerima makanan dari Muawiyah. Muawiyah ini kan pemimpin yang dianggap tidak bersih atau kurang bersih. Muawiyah itu kan orang yang melawan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sebagai khalifah diberontak oleh Muawiyah. Dan kemudian Muawiyah menang. Dan Muawiyah menjadi khalifah. Khalifah itu kan Imam Ghazali, raja, sultan, khalifah. Itu Imam Ghazali mencurigai pemerintah itu hartanya tidak murni halal. Mesti ada harta yang bagian-bagian tertentu yang itu kezaliman. Atau itu ya tidak betul-betul halal. Tetapi kenapa? Nah ini contoh. Kenapa Abu Hurairah kok mau makan dari hartanya Muawiyah? Padahal Muawiyah ini kan khalifah atau raja, sultan. Sultan itu kan termasuk orang yang hartanya campur halal haram. Mengapa Abu Hurairah mau? Nah di sini Imam Ghazali memberi alasan mungkin Abu Hurairah itu sudah neliti bahwa harta yang dia makan itu yang halal. Atau dia sudah tahu bahwa yang diberikan pada dia itu halal. Artinya tetap kembali kepada konsep Imam Ghazali bahwa orang yang hartanya campur antara halal dan haram itu masih boleh kita bertransaksi
menerima atau mendapatkan dari dia, selama tidak jelas harta itu betul-betul haram. Kan Imam Ghazali melakukan pemilahan. Kalau orang itu hartanya mayoritas haram, memang dia murni germo, maka ini tidak boleh kita ambil pemberian dia atau makan dari dia, sebab diyakini mayoritas hartanya haram. Tetapi kalau hartanya itu 50-50, ya dia itu pekerjaannya ada germonya, ya ada taninya umpamanya. Jadi campur halal haram. Ini Imam Ghazali masih mentolerir, boleh muamalah dengan orang itu walaupun wirai, hati-hati, menghindar itu lebih baik. Sekarang kalau orang membantah, loh lah sahabat Abu Hurairah kok pernah makan dari makanannya Muawiyah. Muawiyah itu kan sultan, penguasa. Hartanya kan kalau bisa jadi dikira-kirakan hartanya ini tidak murni, ada haramnya. Kok dia mau, apakah Abu Hurairah tidak wirai? Imam Ghazali mengatakan Abu Hurairah, sekelas Abu Hurairah pasti dia hati-hati. Kalaupun dia mau menerima pemberian dari Muawiyah, mungkin Abu Hurairah sudah neliti bahwa yang diterima dia itu bukan yang haram. Seperti itu. Setelah penelitian bahwa itu jelas gitu. Fal af'alu mengutip pira-pira penggawe fiha ada ing dalam ikilah mengkono-mengkono manukilah niku mangkul minas sahabah iku dhaifatud dilalati kang dhaif dilalai. Wa madzaibul ulama uti pira-pira madzhabi ulama al-mutaakhirina kang dadi akhir kabeh iku mukhtalifatun kang beda-beda. Hatta qala sing dawuh sapa ba'dhum sebagian ulama mutaakhirin lau a'tani lamun paring ni ing susup as-sultanu sultan raja syai'an ing suci-wici la akhatu tinggal ing sunu ing syai'. Wa tardul ibahal teng laku akan kemenangan fi main dalam perkara idza kana nalikane ono apa al aktsaru luwih akeh bondo iku haraman haram aidan halemane mahmalam yu'raf selagine ora den weruhi apa ainul ma'khudhi kahanane perkara kang den alap mesti ai minal haram wa tumilalan member apa yakuna yen to ono mengkono ma'khud iku halalan halal. Ada sebagian ulama mazhab mutaakhirin yang Imam Ghazali juga tidak menafikan bahwa meskipun orang itu hartanya mayoritas haram, itu masih boleh diambil. Artinya masih boleh kita nerima pemberian dia selama itu tidak jelas-jelas bendanya itu adalah haram ya. Artinya ini ada yang lebih longgar. Kalau Imam Ghazali mengatakan kalau mayoritas hartanya haram tidak boleh. Tapi ada yang mengatakan boleh aja selama tidak jelas ya. Ukurannya jelas dan tidak. Kalau itu jelas haram, maka tidak boleh diterima. Orang itu habis nyopet, terus oleh dompet, terus dikasihkan kamu gitu, dompet aku tas nyopet. Tidak boleh, ini jelas haram, tidak ada khilaf. Semua sepakat. Tapi kalau seandainya copet itu memberi kamu rokok, rokokan, ini haram apa enggak ini? Kalau memang tidak jelas itu hasil nyopet, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena tidak dikenali itu barang yang aslinya haram. Tapi Imam Ghazali mengatakan kalau mayoritas profesinya haram, maka tidak boleh. Karena itu termasuk indikatornya terlalu kuat ke haram. Walaupun ini tidak menafikan ada perbedaan pendapat yang membolehkan selama tidak jelas haram. Wa in tahaqqaqa beniwam. Bahkan ada orang yang mengatakan mau aja kalau diberi pemerintah saya mau aja. Ya dasar yang sama ini. Pokoknya pemerintah ngasih bantuan ya kita terima. Artinya kita nggak nolak. Walaupun mungkin itu ada campur pajaknya whisky, pajaknya apalah yang haram. Tapi kita husnudon. Ya. Sebagian ulama ada yang hari ini masih nggak mau nerima bantuan pemerintah. Contohnya Pondok Sidogiri sampai hari ini nggak mau dibantu pemerintah karena mungkin masih menganggap ada syubhat atau bagaimana. Tetapi kita ya selama tidak jelas haram ya kita terima. Walaupun yang ngasih itu pemerintah, apalagi pemerintah. Kita pun seandainya disumbang orang kafir pun ya nggak masalah. Selama itu semen. Tapi lah babi ya mau. Jadi kita lihat dulu dikasih apa. Kalau ada orang mengasih kita beras ya alhamdulillah tidak masalah. Karena kita tidak
menganggap itu bagian yang pasti haram. Pundi wong. Wastadalah lan amri dalil sebab ba'dul ulama bi akhdhi ba'dis salafi kelawan ngalapi sebagian ulama salaf Jawa izat salat ini ing pira-pira peparingi sultan. Kama kaya perkara saya tikang bakal teko pema fiba bibayani amwali sailatin in dalam nerangaken bab mertelakan pira-pira hartanya sultan, para sultan. Jadi sumbangan pemerintah itu bagaimana hukumnya? Sebagian orang menganggap tidak ada masalah. Jadi kalau kita disumbang atau disangoni presiden, ya diterima. Sebagian ulama begitu. Walaupun sebagian yang lain, yang wirai itu tidak mau. Tetapi kalau ulama secara umum, ya mau aja. Selama tidak jelas haram. Saya disangoni presiden, itu tak terima. Kena tiga bangun pondok, kena tiga tuku semen. Selama tidak jelas haram, boleh aja diambil. Kita mengikuti pendapat itu, nanti akan diterangkan. Fama idza kana ana penalikan opal haram perkara haram wa haram ikwal akal kang sithik. Waktu milanan member apa ya Allah yakuna yen ora ana apa mungkun haram iku maujud dan maujud fil halin dalam sana liko lam yakun mongko ora ana opal akul mangan iku haraman haram. Tapi kalau itu tidak jelas haramnya dan harta yang haram itu sedikit, artinya orang itu kerjaannya yang non haram lebih besar dan mungkin yang kita makan itu tidak ada unsur haram, maka jelas itu tidak haram. Wa in haqqaqala namun dadi nyoto apa wujudi haram fil halin dalam sanaliko, tapi kalau itu jelas terlihat haram kama kowe perkara fi mas'alat istibahi zakiyah ing dalam masalah serupane hewan kang den sembelih wal maitati lan bangkai fahadha mongko utai iki lamun kuno niku wau intahak pokok iku mimma sanging perkara la adri kang ora weruh ingsun mak ing perkara aku kang ngucap ingsun fi indal ma wa huwa tema iku minal mustabihat sanging pira-pira perkara kang subhat alati yatahayyaru kang bingung sepal mufti wong kang aya fatwa fiha indal mukun mustabihat jadi anda rasul mustabihat iku mutaraddidatun kang miter-miter bena musyabahatil maksuri antarane serupane perkara kang mahsur kang kena den itung wa ghairil maksuri lan perkara kang ora kena den itung. Artinya kalau memang di situ jelas ada harta haram campur dengan halal, maka Imam Ghazali yang mengatakan itu syubhat. Nah, saya tidak bisa mengatakan itu halal, tapi itu syubhat. Haram pun juga tidak, tapi itu syubhat. Sama dengan kasus kalau ada makanan halal campur haram, campur bangkai. Umpamanya ada soto terdiri dari 10 ekor ayam halal dan 2 ekor ayam haram. Itu menjadi haram semua. Karena apa? Tidak bisa dipisahkan. Kalau seperti itu ya syubhatnya sangat kuat. Ya. Makanya Imam Ghazali mengatakan kalau itu diyakini ada harta haram itu di situ, maka ya sebaiknya dijauhi. Karena itu sudah apa itu? Syubhat dan syubhatnya sudah sangat kuat. Walakat tawakufat teman-teman beliau. Wabni waradiah lan wadon kang utai wadon kang den susoni, maksudnya saudara sepersusuan. Idza stabat nalikane serupa sapa radiyah bi qaryatin ing dalam suci deso fiha kang iku ing dalam qarya asyru niswatin utai 10 pira-pira wong wadon wajib mengwajib opal istinabu ngetuhi kabeh. Wa ing kana senajan ono iku bibaldatin ing dalam negara fiha iku dalam balta op asyrat alafin 10.000 wong wadon lam yajib mongko ora wajib apa istinab. Wa bainahum iku antara-antara mengkono-mengkono napa niku mas'alaten adatun ta pira-pira wilangan. Jadi di situ ada bilangan yang maksudnya kalau jumlah sedikit ya ada satu wanita mahram bercampur dengan 10 bukan mahram. Umpamanya satu kampung ada 10 wanita, yang satu itu saudara rodok, yang 9 bukan, tapi tidak dikenali yang rodok yang mana. Maka 10 itu tidak boleh dinikah semua. Sebab 10 ini jumlah yang masih bisa dilacak dihitung. Tapi kalau di sebuah negara, umpamanya kamu dulu pernah disusoni pembantu, uang bantur umpamanya. Tapi kamu sudah tidak tahu dia di Bantur mana. Yang jelas di Bantur itu ada saudara sepersusuanmu. Tapi di Bantur, kecamatan Bantur ada 10.000 perempuan. Kan sulit mencarinya. Maka ini boleh mengambil
siapapun dijadikan istri. Walaupun 1 dari 10.000 itu ada yang haram. Karena sulit tidak terhitung, sulit untuk dibedakan. Tapi kalau sedikit harus wajib dibedakan, semuanya menjadi haram. Nah, kalau dikiaskan ke sini, maksudnya ini dibuat sebagai tanzir. Walau itu lamun den takoni ingsun anha sanging mengkono mustabihat, lakuntu yakti ono ingsun iku la adri ora weruh ingsun ma ing perkara aku kang ngucap ingsun fiha ing dalem mengkono adat niku. Tapi kalau saya ditanya satu persatu, kalau 50, kalau 100, kalau 200, kalau 300, saya nggak bisa jawab. Artinya Imam Ghazali memilih no comment. Kalau 10.000 jelas boleh, karena jumlah tidak terhitung. Kalau 1 banding 10 jelas semuanya haram, karena masih dihitung. Nah kalau 100, 200, 500, 300 Imam Ghazali tidak mau komentar. Wis pikirin dewi. Walaupun tawakuf teman-teman tawakuf mandek artinya tidak menjawab soal ulama-ulama. Fi masail andil pira-pira masalah ya kau te masail iku audahul jelas min hadis sang ikilah masalah syubhat. Insuila nalikan tentakan sapa Ahmad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah an rajulin sanging wong lanang Roma kang balang sapa mungkono rajul syaitan ing beburuan. Fa waqa'ana mung ketumi apa mungkono syait fi milki ghairi ing dalem miliki liyane rajul. Ayakunu ono ta yen to ono apa ayakunu ono to ono apa itu buruan iku lirami kedue wong kang manah balang au lima likil ardo kedue wong kang miliki bumi faqala mongko dawuh sapa Imam Ahmad la adri ora weruh ingsun. Artinya Imam Ghazali menjawab saya tidak tahu itu bukan apa, dia merasa harus hati-hati. Sebab Imam Ahmad orang yang lebih alim ya, yang imam mazhab itu pernah ditanya soal yang lebih gampang. Itu juga jawab saya tidak tahu. Artinya kita ini tidak harus sok tahu gitu loh. Kalau nggak tahu ya jawaban tidak tahu. Imam Ghazali dalam masalah syubhat tentang jumlah bilangan tadi mengatakan saya nggak mau jawab. Artinya ya harus pikiran. Karena apa? Beliau itu tawadhu. Sedangkan Imam Ahmad orang alim ya, ditanya seandainya ada orang memanah burung terbang ditembak panah, jatuh di kebun orang. Itu burung milik siapa? Milik yang nembak atau miliknya orang yang punya tanah itu? Itu Imam Ahmad nggak mau jawab. Dia jawab saya tidak tahu. Padahal itu kan jelas, kan miliknya yang punya burung. Tapi kan ada syubhat. Syubhat apa? Jatuhnya di tanahnya orang. Itu aja Imam Ahmad tidak mau jawab. Artinya ulama zaman dulu itu hati-hati. Jadi Imam Ghazali pun mengatakan begitu. Dalam bab syubhat ini Imam Ghazali juga tidak menjawab semua. Ada hal-hal yang Imam Ghazali merasa saya tidak perlu menjawab. Artinya just pikirin dewi. Kembali ke kaidah kemarin, istafti qalbak. Bertanyalah pada hati nurani. Kalau kamu ragu-ragu tinggalkan. Faruji'ah mongko den bolan baleni sapa mengkono Imam Ahmad fi dalam mengkono soal marotin pirang-pirang ambalan faqala dawu sapa Imam Ahmad la adri. Orang baru ingsun. Imam Ahmad ditanya berulang kali tetap jawab saya nggak tahu. Bukan berarti tidak tahu, tapi dia itu hati-hati. Wa katsiran akeh min dzalika saya mengkono masail hakaina nyeritakan ingsun anis salafi saking ulama salaf fi kitabil ilmi dalam bab kitabul ilmi fal yaqta mongko becik megot memastikan medot sopal mufti wong kang awe fatwa tom ahu ing kepinginane mufti antar kil hukmi sanging nemu hukum fi jami'i suwari indal sekabehane pira-pira perkara. Makanya Imam Ghazali mengatakan jangan kita ini terus menjawab semua hal. Seorang mufti pun kata Imam Ghazali jangan merasa dia itu bisa memutuskan semua masalah. Kalau memang tidak tahu ya jawab saja tidak tahu, jangan gengsi, jangan ngarang, jangan ngawur gitu nah. Waktu saat teman-teman takut sopo Ibnu Mubarak Kiai Abdullah Ibnu Mubarak sahibau ing koncone mengkono Ibnu Mubarak minal Basrati sanging negara Basrah an muamalati sanging muamalai an muamil keliru. Waktu saat teman-teman takut sopo Ibnu Mubarak Waktu saat takon Ibnu Mubarak sopo sahibu konjon Ibnu Mubarak minal Basrah an muamalati sang muamale mengkono sahib kauman ing kaum yu'amiluna kang muamalah sopo mengkono kaum as-salatina ing biro-biro sultan. Faqala dawu sopo Abdullah Ibnu Mubarak illam yu'amilu
lamun orang mergawi sapa mengkono kaum siwa sultan ing sakliyane sultan fal in tu afala tu amilhum mongko aja mergawi sira hum ing mengkono kaum wa in amalu lamun muamalah sapa mengkono kaum asultana ing sultan wa ghairul yani sultan fa amilhum mongko muamalah sira hum ing mengkono kaum. Abdullah bin Umar bertanya, bagaimana hukumnya kita bekerja apa itu berbisnis dengan orang yang dia itu bekerja dengan sultan, artinya dia rekanan penguasa. Ibnu Umar mengatakan tidak apa-apa. Malah kalau dia tidak punya rekanan pemerintah itu jangan kamu muamalah dengan dia, jangan-jangan dia itu malah orang jahat yang takut dari pemerintah. Tapi kalau dia muamalah dengan pemerintah dan lainnya silahkan, tidak ada masalah. Berarti itu pekerjaannya resmi, halal. Fahada mengkuti lakol uya dulu nudun nabokol alal musama hati ing atasi murahakan fil aqalli ing dalam perkara kang luwih titik. Artinya kalau harta campur halal haram yang sedikit tidak apa-apa. Wa yatamilu lan member opal musamahatu murahakan fil aksari ing dalam bondo kang luwih akeh harame aidon halimane. Fabil jumlah secara gemblengan secara total kesimpulan falam yumkal ora den nukil anis sahabati sing sahabat apa naum sing sahabat iku kanu ono sapa sahabat iku ya juruna padha ninggal sapa sahabat bil kulliyati kalawan total sakabehane muamalatul qusabi ing muamalah pira-pira jagal wal khubazi lan napa niku tukang roti wal watajir lan pedagang li taati karena oleh nekani mengkono kusab wal khubaz akdan ing akad wahidan kang siji fasid dan kang rusak auli muamalati sultan utawa karena mergawi marang raja maratan ing dalam siji ambalan. Wa takdiru dzalika kira-kirane mengkono-mengkono niku muamalah niku fihi ing dalem mengkono-mengkono fihi ing dalem mengkono-mengkono napa niku wau akad niku iku butun adoh. Artinya itu semuanya itu boleh dilakukan, jadi tidak jauh kata. Wal masalah itu masalah iku muskilah fi nafsiha ing dalem kahanane mengkono-mengkono masalah. Artinya soal kesimpulannya begini. Menurut Imam Ghazali, sahabat itu dulu juga bermuamalah, ya kan? Dan sahabat itu bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, yang mereka itu juga hartanya campur antara halal dan haram. Tetapi semuanya sahabat itu juga tetap melakukan transaksi dengan Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang hartanya campur halal dan haram. Tidak ada masalah. Nah, artinya itu watakdiru dzalika fi niku bu'dun. Artinya kalau semuanya dianggap rusak itu jauh. Tidak demikian. Artinya ya sudah, selama tidak jelas haram ya memang boleh gitu. Jadi kesimpulan dari argumen Imam Ghazali, muamalah dengan orang yang hartanya campur halal haram itu boleh ya kesimpulannya. Karena sahabat dulu ketika datang ke Madinah juga bermuamalah dengan orang Madinah yang di Madinah ini campur pada masa itu. Ada Yahudi, ada non-muslim, ada orang muslim, ada orang jahat, ada orang baik. Di mana harta itu campur. Dan sahabat tidak menjauhi semua. Artinya tetap mereka melakukan muamalah. Selama tidak jelas haram, tidak dihukumi haram. Ini hukum yang paling moderat. Ya sama dengan uang yang beredar hari ini. Hari ini harta ini kan campur ya. Semuanya duit jadi satu di bank. Sulit dibedakan mana duit yang asli halal, mana duit yang dari haram. Maka kita muamalah dengan bank tidak bisa disebut haram. Walaupun bank itu ya ada rentenirnya ya, ada kerja yang lainnya. Bank itu kan kerjanya bukan hanya ngutangi duit tapi juga investasi, juga macam-macam. Campur halal haram. Yang begini tidak bisa dihukumi haram ya. Selama tidak jelas-jelas itu haram ya. Ini hukum yang paling moderat, gampang, sehingga kita ini tidak kesulitan. Bab hari ini kalau kita mau strict ya, yang betul-betul halal, itu tinggal air hujan yang ditadai dengan tangan. Nanti kalau hujan tadano tangan itu dok sing halal murni. Liyane iku sono subhate. Miki yo sono subhate kan mungkin digawe Cina. Cina ini mungkin yo togel macam-macam. Kalau diteliti semua hal ini mesti campuran dengan subhat. Makanya jangan terlalu sulit. Yang penting apa yang kelihatan itu tidak haram maka dihukumi tidak haram. Artinya syubhat itu harus diringankan. Selama tidak sengaja langsung mengambil barang yang haram.
Kalau barang haram tetap harus dihindari. Tidak ada alasan. Kita ini walaupun kerja sulit, maunya nyambut ke angel, nyolong ngai, gak oleh. Golek sing halal angel haramai, tidak boleh. Sesulit apapun harta halal, kita tetap wajib mencari harta halal. Tidak bisa dijadikan alasan golek sing haramai angel kok pemane halal. Oh, itu omongan yang geladrah. Tidak bisa, haram tetap haram. Jangan memudahkan. Tapi kalau soal syubhat, ini masih bisa ditolerir selama tidak jelas-jelas haram. Wallah alam.